Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang Pak. Siang. Bapak bisa jelaskan kegiatan hari ini apa Pak di sini? Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri bahwa saya adalah nama Haji Halim, pimpinan Pertanian Kecamatan Kecamatan yang sekarang sedang melaksanakan suatu kegiatan itu sekolah lapang terkait dengan sekolah lapang kakao. Terus materinya apa saja Pak yang dianukan ke masyarakat, diedukasikan? Jadinya ada 2 materi. Pertama terkait dengan budidaya, mulai dari persiapan lahan, pertanaman hingga perawatan. Kemudian selanjutnya ada materi juga yang terkait dengan hama dan penyakit. Dan ini dibawakan oleh 2 profesor. Profesor pertama yaitu Bapak Profesor Nasarudin yang dari UNAS yang terkait dengan budidaya, pertanaman kakao. Kemudian Profesor Nasarudin yang sementara berjalan sekarang adalah terkait dengan hama dan penyakit. Kemudian Pak, ini maksudnya petani dari mana saja atau kelompok tani? Apakah hanya di Desa Batu atau ada juga dari desa lain? Oke. Jadi di sini ada beberapa kelompok yang tergabung, ada 8 kelompok. Terus tergabung dilakukan ada di 3 desa. Ada Desa Banderange, Desa Batu, dengan Desa Tanrungi. Untuk kegiatan tertentu kita adakan secara pertama diadakan pembukaan di Tanrungi, kemudian dilaksanakan di Banderange, kemudian terus lanjut lagi ke Tanrungi. Jadi ada 3 desa dan ada 8 kelompok yang bergabung. Terus apa tujuan, maksudnya titik yang ingin dicapai kaitan dengan program ini Pak? Ya, saya kira kita tahu bahwa sekarang tanaman kakao terutama di Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitupunan ini sedikit agak mandat tidak ada peningkatan, bahkan sebagian petani yang lain akan mengganti kakaonya dengan tanaman lain. Makanya ini kita memunculkan kembali bagaimana Pitumpono ini bisa menjadi lebih bagus tanaman kakaonya dan bisa ada peningkatan dan pendapatan hasil buat petani. Kemudian Pak, ada keluhan petani, terutama petani kakao, yaitu dengan rusaknya biji kakao pada saat dia sudah besar dan hampir saja dipanen, tetapi dia langsung menghitam. Apakah bisa diatasi hal semacam ini? Ya, saya kira dengan tujuan seperti yang kita lakukan sekarang dengan sekolah lapang, itu tujuan utama kita memang sebenarnya bagaimana bisa mengatasi hal seperti yang kita sampaikan tadi. Karena memang mungkin banyak hal, apakah mungkin terserang hama dan penyakit, mungkin karena unsur hara. Makanya dengan kedatangan Pak Prof ini memberikan gambaran kepada petani bagaimana bisa mengatasi hal-hal yang terkait dengan hambatan terkait masalah produksi untuk tanaman kakao. Kaitannya dengan unsur hara tanah Pak, apakah ada solusi yang bisa Bapak kembangkan untuk petani? Saya kira banyak. Sekarang kan kita tahu bahwa selama ini petani itu hanya cenderung untuk menggunakan bahan kimia, bahan pupuk yang terkait dengan anorganik. Pupuk anorganik. Di sisi lain sekarang alhamdulillah dengan banyaknya pemasok yang masuk ke Wajo, sehingga mungkin ada solusi nanti bisa memberikan edukasi kepada petani supaya bukan saja pupuk-pupuk kimia yang bisa dipakai untuk petani, tapi ada unsur-unsur organik, ataukah misalnya ada keseimbangan antara pupuk makro dengan pupuk mikro. Ya, oke. Jadi tidak ini berupa saya kali putih tunggu yang mendengarkan aku ucapan Bapak yang bisa berhasil aku saja. Saya usahakan Pak, setelah itu berhasil. Tidak ada bagiannya pemerintah, bagian kita semua. Iya betul. Ada itu. Jadi ini lah sebabnya Pak, ini apa dalam. Iya.
Iya, ini nih yang sulit sebenarnya. Nah, dilaksanakan ini pemupukan bagus. Setiap pas saya ada sekolah, baik di petani sawah, petani kebun, semuanya bagus itu Pak kompos. Tapi 90% tidak dia lakukan. Iya. Termasuk saya. Jangan ke orang lain. Iya. Sedangkan dicegah saja petani, Pak. Ada sama sedikit. Pak, ada jurang orang ahli. Itu jarami di kebun, jangan dibakar. Itu jarami jangan dibawa kemana-mana. Simpan di situ sampai hancur dikena air. Itu pembantu pupuk. Ada waktunya nanti tidak dapat pupuk, dapat pupuk biasanya 10 sak. Balik tentu di balakannya 1 sak. Jadi kita bilang pemerintah tidak adil. Ini kita para petani, padahal kita tidak memperhatikan. Nah, jadi di sinilah kalau kita mau sadar Pak, ini anjuran ini baik sekali Pak. Sebelum saya laksanakan, saya rencanakan, persiapkan yang adanya Pak. Ya, ada ya. Yang saya suka di sini pada oleh Pak, dong kelapa sawit. Coba di sini Pak, jauh-jauh semua kelapa sawit. Ya, jangan Bapak gunakan itu. Jadi yang ada gamal situ tuh ada gamal, ada tadi apa tadi kirino, yang ada aja di situ. Jadi menyimpan di dalam kanva ya 1 bulan bisa dipakai. Iya. Jadi kalau yang daun-daun kan cepat hancur ya. Kalau seperti kelapa sawit karena tidak ada di sana. Iya. Saya gunakan tangkai kelapa sawit karena percobaannya di Luiti, jadi dekat. Jadi ngambil dari KTP kan sudah numpuk itu Pak di KTP itu. Jadi daripada tidak dimanfaatkan, saya gunakan ternyata bagus. Jadi Bapak kalau ada jerami dekat di situ gunakan, ada gamal di situ. Jadi saya juga rasa di rumah Pak tiap hari. Jadi rumput-rumput itu sekali dipangkas nanti tinggal dimasukkan di dalam karung, dibasahi. Ada juga itu yang bilang kalau sudah dikumpulkan itu dari daun, kasih lagi apa banyak itu empat. Iya. Tapi kita tahu saja. Iya. Tidak dilaksanakan. Sebab mana menggunakan dana, mana menggunakan tenaga, akhirnya tidak ada kejadian. Tidak memperoleh hati. Iya, Bapak kan kalau empat beli lagi, ya. Tapi kalau Bapak campur air, sebetulnya kan mikroba itu ada di mana-mana Pak. Ya biar bukan Pak. Iya, tidak ada yang itu juga hancur. Bisa. Ya, hancur. Jadi tidak usah beli Bapak. Gitu. Nah, jadi Pak, karena waktu saya dilanjut jadi biar saya selesaikan dulu anunya. Oke, iya. Ya, jadi itu tadi ya, jadi pengendalian pST sekali lagi sama. Jadi kalau mau gunakan kompos itu sudah di ini, jadi dicampur trichoderma, dia si trichonnya akan masuk ke atas ya, jadi mengendalikan. Jadi walaupun aplikasinya di bawah, tapi itunya bisa mengendalikan bagian tanaman